ambil vakum di rumah Kak Sonya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan kepada teman-teman semua seseorang yang dapat kita jadikan contoh dalam penerapan core value ASN, yaitu Bapak Presiden ketiga kita, siapa lagi kalau bukan Bapak B.J. Habibie. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Di tengah kondisi politik Indonesia yang sedang panas, Bapak Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Walaupun hanya 17 bulan memerintah, beliau memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya kebebasan pers, Bank Indonesia yang independen, dan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Akuntabel. B.J. Habibie menggunakan prinsip mentalitas sepeda dalam bekerja. Filosofinya, jika menggunakan sepeda ketika berhenti, maka akan jatuh. Begitu pula ketika berhenti bekerja, maka kita akan mati. Hal tersebut menunjukkan beliau orang yang bertanggung jawab dan disiplin dalam mengemban tugasnya. Di era kepemimpinannya juga lahir undang-undang yang menghasilkan politik yang lebih demokratis, yaitu undang-undang tentang partai politik dan juga pemilu. Kompeten. B.J. Habibie memiliki banyak karya dan penghargaan di bidang teknologi pesawat terbang. Beliau merupakan ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi, tak heran beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack berkat teorinya yang telah dipakai di industri penerbangan seluruh dunia, yaitu teori dalam menentukan letak titik awal retakan pada pesawat terbang. Terkait nilai loyalitas B.J. Habibie untuk Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. B.J. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu soal nasionalisme dan kecintaannya yang tinggi terhadap negara. Dikutip dari liputan6.com, Jerman yang saat itu tahu bahwa B.J. Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolaknya. Kemudian Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk B.J. Habibie pulang ke Indonesia. Dan B.J. Habibie pun langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tingginya di Jerman. Sungguh loyalitas yang sangat tinggi untuk Indonesia. Dan terkait nilai harmonis, sikap Habibie terhadap persatuan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Sikap ini bisa dibuktikan dengan cara Habibie menjaga keutuhan bangsa dengan membuka kebebasan pers di Indonesia. Pengakangan media yang dilakukan pada zaman Orde Baru justru membuat pemerintah tidak terbuka dan menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat setelah reformasi. Selain itu, Habibie menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar mengekang kebebasan berpendapat. Dan menjelang ajalnya, pada tahun 2019 setelah pemilihan presiden berakhir, Habibie juga aktif menghimbau setiap elemen masyarakat untuk kembali menjaga persatuan dan kesatuan yang tidak bisa ditawar lagi. Bapak B.J. Habibie juga merupakan seorang tokoh yang adaptif. Beliau terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif sebagai upaya untuk menggerakkan dan menghadapi perubahan. Ketika menjabat sebagai presiden, beliau mengeluarkan beberapa kebijakan strategis sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi 98. Beliau juga berinovasi dengan adanya teori The Habibie Economics. Di bidang penerbangan, beliau juga berinovasi dengan adanya Craig Progression Theory. Beliau juga berinovasi membuat pesawat N250 Gatot Kaca dan pesawat R80 yang merupakan pesawat karya anak bangsa. Beliau juga mendirikan The Habibie Center, sebuah yayasan yang bertujuan untuk memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia. B.J. Habibie juga menjalin kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia, beliau menginisiasi kerjasama antara Indonesia dengan IMF. Kemudian, The Habibie Center juga bekerja sama dengan berbagai pihak, contohnya dengan BNPT, kemudian dengan komunitas ilmuwan dan profesional Muslim Indonesia, serta bekerja sama dengan berbagai sekolah dan universitas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.